Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bait Samia Arafina dengan NIM E1E021069 akan mempresentasikan seminar hasil dari skripsi saya yang berjudul Hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulya, Kecamatan Bumi Agung, tahun ajaran 2019-2020. SDN 1 Margamulya merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, yang berstatus sebagai sekolah negeri yang didirikan pada tahun 1968. Dibangun di atas tanah berstatus milik pemerintah daerah dengan luas tanah 4.000 meter kuadrat dan luas bangunan 2.150 meter kuadrat. Hal yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah angket. Sebelum menggunakan angket tersebut, peneliti mengukur validitas dan reliabilitas angket tersebut dengan cara melakukan uji coba angket tersebut ke 20 siswa kelas 5 SDN 1 Margamulya. Yang kemudian hasil uji coba angket tersebut dihitung menggunakan rumus produk Moman untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tersebut. Nah, karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka semua soal dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk mengumpulkan data tentang lingkungan belajar di sekolah. Instrumen yang digunakan atau item soal 1-20 tersebut belum tentu reliable, maka harus diuji dulu reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Diketahui bahwa hasil perhitungan validitas instrumen menunjukkan bahwa semua R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, instrumen yang peneliti susun untuk menunjukkan tingkat kevalidan dari setiap butir soal. Kemudian, dari hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa R11 bernilai 0,931 lebih besar daripada R tabel 0,456. Maka instrumen yang peneliti susun memiliki tingkat reliabilitas. Dengan demikian, angket yang peneliti susun tersebut layak dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nah, untuk mengetahui hubungan lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa, peneliti menyebarkan angket kepada 32 responden sebanyak 20 item pertanyaan dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, interval kelasnya adalah 7. Dihitung dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1. Kemudian dibagi dengan kategori dengan jumlah kategori. Di sini kategorinya itu ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil 6,33 sehingga dibulatkan menjadi 7. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah yang diperoleh interval nilai 39 sampai 45 adalah 11 siswa mencapai 39,4%, interval 46 sampai 52 adalah 15 siswa mencapai 46,9%, dan interval 53 sampai 59 adalah 6 siswa mencapai 18,7%. Maka dapat dipahami bahwa lingkungan belajar di sekolah SD Negeri 1 Margamulya kelas 5 adalah masih kurang baik. Kemudian untuk mengetahui prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulya, peneliti menyajikan data ulangan tengah semester atau nilai UTS semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Berdasarkan perhitungan kelas interval di atas, diketahui bahwa nilai intervalnya 18,66 dan dibulatkan menjadi 19. Kemudian jumlah interval untuk variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu prestasi belajar matematika adalah data dari interval di atas dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 32 siswa menjadi sampel penelitian. Siswa yang mempunyai prestasi belajar kategori rendah berjumlah 11 siswa dengan persentase 34,4%. Siswa yang mempunyai prestasi belajar kategori sedang berjumlah 17 siswa dengan persentase 53,1%, dan siswa yang mempunyai prestasi belajar kategori tinggi berjumlah 4 siswa dengan persentase 12,5%. Nah, dari data tersebut
maka dapat dipahami bahwa prestasi belajar siswa SD Negeri 1 Margamulia pada mata pelajaran matematika masih tergolong rendah. Sebelum peneliti menguji hipotesis, maka terlebih dahulu peneliti akan menguji apakah data yang nantinya akan diuji hipotesis tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut peneliti sajikan hasil uji normalitas data dengan bantuan program SPSS 2016 sebagai berikut. Berdasarkan uji normalitas menggunakan program SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov 0,942. Berdasarkan kaidah keputusan bahwa signifikan 0,942 lebih besar dari 0,05, dengan demikian, maka data di atas dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis. Agar dapat melakukan pengujian hipotesis ini, maka data-data yang telah ada akan dianalisa dan diolah dengan menggunakan rumus produk momen. Setelah diperoleh harga R hitung 0,689, langkah selanjutnya adalah mencari taraf signifikan dari kedua variabel dengan mengkonsultasikan nilai R produk momen pada taraf signifikan 5%. Yang lebih dahulu dicari nilai DK, yaitu sama dengan N dikurangi 2, sama dengan 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Dengan DK sebesar 30, maka dapat diperoleh harga titik R tabel sebagai berikut. N sama dengan 30 pada taraf signifikan 5%, sama dengan 0,361. Dengan demikian, R hitung 0,689 lebih besar daripada R tabel 0,361. Pada taraf signifikan 5% atau dapat diformulasikan sebagai berikut. 0,689 lebih besar daripada 0,361. Dari hasil perhitungan di atas, berarti hipotesis yang diajukan atau HA diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia. Besarnya R hitung yaitu terdapat korelasi yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Diperoleh R hitung 0,689 terletak di antara 0,60 sampai 0,80 yang memiliki tingkat interpretasi kuat dan tinggi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia memiliki hubungan yang kuat dan tinggi, atau dengan kata lain, memiliki hubungan yang signifikan. Berdasarkan hasil penskoran pada angket, dapat diketahui bahwa terdapat 32 siswa yang menjadi sampel penelitian. Ada 11 siswa yang menjawab dengan kategori rendah atau 34,4%, sebanyak 15 siswa menjawab dengan kategori sedang dan persentase 46,9%, serta hanya 6 siswa yang menjawab dengan kategori tinggi dengan persentase 18,7%. Maka dapat diketahui bahwa lingkungan belajar di sekolah SD Negeri 1 Margamulia masih kurang kondusif. Sedangkan untuk prestasi belajar matematika siswa, dapat diketahui bahwa 32 siswa yang menjadi sampel penelitian, terdapat 11 siswa yang memperoleh nilai belajar dengan kategori rendah dengan persentase 34,4%, dan sebanyak 17 siswa memperoleh prestasi belajar kategori sedang dengan persentase 53,1%, serta hanya 4 orang siswa yang memperoleh prestasi belajar dengan kategori tinggi dengan persentase 12,5%. Maka dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia adalah masih rendah. Selanjutnya, berdasarkan dari pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus produk momen tersebut, diperoleh bahwa harga nilai R hitung adalah 0,689
dan setelah dikonsultasikan dengan taraf signifikan 5% dengan standar deviasi atau DK N sama dengan 30, menunjukkan bahwa hasil pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,361. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa R hitung 0,689 lebih besar daripada R tabel 0,361. Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hipotesis alternatif atau HA diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia tahun ajaran 2019-2020. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan belajar di sekolah kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia masih dalam kriteria rendah. Yang kedua, prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia juga masih dalam kriteria rendah. Kemudian, hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia, Kecamatan Bumi Agung tahun ajaran 2019-2020 terlihat dari data yang menunjukkan R hitung 0,689 lebih besar daripada R tabel 0,361 pada taraf signifikan 5% atau dapat diformulasikan sebagai 0,689 lebih besar daripada 0,361. Jika dilihat dari tabel interpretasi R produk momen R hitung 0,689 terletak pada 0,60 sampai 0,80, maka dikatakan bahwa mempunyai hubungan yang kuat dan tinggi atau hubungan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang kurang baik atau kurang kondusif maka akan menghambat pembelajaran dan akan mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Begitupun sebaliknya, dengan adanya lingkungan belajar yang baik dan kondusif di sekolah, maka akan mendorong prestasi matematika siswa menjadi lebih tinggi. Sekian prestasi seminar hasil dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.